Nanti yang mau nanya silakan langsung nanya aja ya. Oke, silakan. Dede mungkin selamat. Dede ini terima kasih. Boleh diceritain dong tentang apa dan tanggapi ini? Lagu-lagunya seperti apa? Ya kalau ditanya inspirasi ya tentu lumrah ya, biasa menjadi hal yang wajar. Tidak ada beberapa orang yang membuat lagu itu berdasarkan mungkin dari pengalaman pribadinya atau mungkin dari pengalaman orang terdekatnya. Tapi kalau saya pribadi sih hal yang mendasari saya untuk menentukan tema ini dari point of view industri kreatif, saya melihat lagu-lagu dengan tema seperti ini sudah jarang beredar ya. Dan itulah hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk kali ini temanya tentang cinta segitiga, tentang orang yang sudah memiliki pasangan, namun di tengah perjalanan ya ada kerikil kecil lah, dimana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si penyanyi ini di setiap aktivitasnya. Namun pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini. Dan bisa dibilang sudah jarang ada ya, saya nggak lagu itu ya. Kalau cerita ya Kalau udah lama banget untuk saat ini ya, jadi ya itulah kenapa alasannya saya akhirnya menentukan untuk lagunya tentang dilema. mungkin proses kreatifnya seperti apa, ngobrolin ke Dede juga mungkin bagaimana tema ini gitu kan. Dede kan pertama kali juga bilang tentang ini gimana gitu. Jadi sama seperti angin, notasi itu selalu isi saya yang bikin. Jadi kebetulan isi saya buat notasi, terus kirim ke saya, terus ayo kak kita bikin lagu bareng, tapi bantuin aku bikin lirik ya. Terus pada akhirnya saya coba kulik-kulik dan akhirnya menentukan tema tentang lagu dilema ini, tentang lagu cinta segitiga ini. Hal yang pertama saya tulis itu di bagian ref justru, di bagian chorus, dan itu langsung saya share ke isi saya. Sayang, kakak udah bikin nih, jadi nih refnya, coba kamu nyanyiin, kamu bacain. Begitu dia bacain, istri saya langsung nembak begini, pengalaman kakak ya. Ayo lo dia. Pengalaman kakak ya. Ya. Tapi memang kita juga setiap kali bikin lagu karena memang kita juga masih belajar gitu, jadi kayak kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya bagaimana minta pendapat gimana ya menurut. Jadi bagaimana camping? Mana orangnya kecil deh. Jadi waktu pas begitu kakak bikin lagu Sharing, itu ya, gitu. selalu di sharing dulu. Brainstorm ya? Iya sama beberapa orang kayak contohnya sama Kak Adi, Kak Adi gimana ya ini kakak bilang sih waktu itu, Kak Adi bagaimana menurut Kak Adi, terus terkait notasi, lirik dan lain sebagainya. Jadi selalu nanya, bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Lesti menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan Lumayan berani ya, gitu. Lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya dan bukan bermaksud untuk menormalisasikan hal tersebut, tetapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang tuh ada yang seperti ini loh kisah cintanya gitu, lebih ke situ sih. Dan itu sebetulnya manusiawi, tapi ya justru poin plusnya adalah si orang ini justru tidak terpengaruh dan akhirnya menutup perasaannya dalam-dalam dan akhirnya memilih pasangan yang memang sudah dia pilih sebelumnya. Jadi kalau buat ini kita ngomong soal klip ya, klip itu menarik karena dia ada cerita. Kalau acting pasti dia udah biasa lah. Tapi ini kan kali ini kan pakai cerita, ada dua cerita. Kecanggungan atau ada kendala besar saat video itu? Pasti ada, awal-awal tuh pasti ada kecanggungan, tapi memang beruntungnya dan bersyukurnya alhamdulillah aku tuh kalau bikin video klip setelah lagu apa ya waktu itu, Insan Biasa atau apa ya, setelah Insan Biasa
Iya, yang Dede model video klipnya teman-teman kakak. Insan biasa ya? Iya, setelah insan biasa pertama dimulai kali. dari Insan Biasa. Iya, dimulai dari insan biasa yaitu Kak Rangga Azov. Setelah kesini ya tuh selalu Dede minta, Kak, temen kakak dong kayak ini. Jadi gitu selalu gitu. Dan termasuk untuk di lagu yang ini, aku bilang sama kakak bilang, siapa ya kira-kira ya dia? Coba dong, ada beberapa nama gitu, dicek terus ya yang alhamdulillah berjodoh sama Irzan dan Karnaval ini gitu. Ya jadi sebetulnya hal yang menarik dari setiap single yang akan keluar dari Lesti itu yang ditunggu-tunggu orang itu selain isi lagu tentang apa, lagunya kayak apa, yang ditunggu-tunggu dari pencinta dari para fans itu adalah siapa model video klipnya. Tapi Pak jujur, Dede soalnya belum pernah nanya. Menurut Bapak gimana Pak? Bapak suka kadang kesel nggak? Kok Lesti maunya banyak sih video klip yang pengen modelnya ini. Ya enggak juga, karena kita dari label justru senang ya kalau artisnya punya visi, punya keinginan, punya mau. Jadi artinya si artis itu tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi kita selalu berusaha mensupport gitu. Oh, waktu itu Dede mulai Kekehnya tuh pas awal lagu itu ya Pak, lagu Kelepas Dengan Ikhlas, pas awal ketemu sama Kak Bilar, Pak ayo dong Pak, Dede mau ini model video klipnya lagi hype nih Pak, lagi viral nih Pak, harus pakai ini Dede bilang gitu. Dan alhamdulillah. Jadi ternyata Lesti memanfaatkan keviralan saya. Iya dong, harus begitu, ini industri. Bercanda. Kan begitu Pak. Dan kalau saya Ya, aku cuma menambahin kadang-kadang pencipta lagu itu ya, kan kalau dapat inspirasi kan dari banyak orang ya, tidak harus selalu menceritakan pengalaman pribadi. Dia juga kadang-kadang bisa mendapat inspirasi dari apabila teman-temannya bercerita, mengamati kehidupan manusia. Jadi ini mungkin salah satu inspirasinya juga begitu ya, bahwa tidak harus mungkin dari pengalaman pribadi, tapi juga banyak curhat-curhat teman-teman di sekitar kepada para pencipta lagu. Jadi ya ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya ya. Lirik-lirik kontroversi. terima kasih Pak sudah berusaha untuk membackup saya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya pengalaman pribadi, tapi sudah lama. Karena ketika menurut saya sih kalau membuat lagu ketika menceritakan pengalaman pribadinya, itu biasanya lebih mampu terdeliver dengan baik lah. Biasanya segitu. Karena beliau sendiri yang merasakan gitu, pasti otomatis liriknya itu, oh iya gue pernah ngerasain kayak gini gitu. Iya, dan kembali lagi ke apa tadi poin video klip, kita tuh terutama saya selalu bersyukur karena memang berangkatnya dari pemain sinetron ya. Jadi untuk menggayat beberapa teman-teman artis sebagai model video klip, jadi aksesnya tuh lebih mudah gitu. Jadi ketika istri saya sih yang selalu banyak minta ini, ketika minta, Kak aku pengen ini, pengen itu, jadi lebih mudah untuk mengakomodirnya gitu. Alhamdulillah sejauh ini. Dan Mahal udah. Pengen pakai pemain tuh mahal. apa bisa dikondisikan. Tapi kenapa mungkin Kak bilang dia selalu melibatkan Kak bilang kalau dia nggak ada. Saya Kak bilang takut dia, tapi kita cowok-cowok gitu kontrol apa gimana? Enggak, dia mah nggak begitu Kak, karena akunya aja ganjen, gatel. Enggak sih, emang maksudnya kalau aku pribadi sama siapapun kita ya harus di industri ini kolaborasi gitu, dan selama ini menurut aku selagi memang partner hidup kita bisa menjadi partner bekerja kita di industri, kenapa enggak gitu. Dan menurut aku kakak Bilar juga mampu gitu, walaupun musik dangdut ini menurut kakak mungkin berasa awam gitu, tapi ternyata setelah dicoba dari lagu yang sebelumnya alhamdulillah juga cukup berhasil gitu. Dan dari situ Dede diskusi sama tim label, boleh nggak ada beberapa lagu lagi yang dipikir oleh aku nggak apa-apa, justru malah disupport gitu, malah dikasih wadah terus gitu. Jadi menurut aku ya kenapa enggak sih untuk bisa terus berkarya bareng-bareng di industri musik dangdut gitu. Seru kan dangdut? Seru banget. Meskipun saya tuh sempat ada rasa pasti ya, ada rasa skeptis, terus mengunderestimate diri sendiri. Tapi syukur saya punya istri saya yang selalu menjadi support system ya.
ketika saya merasa desperate, istri saya yang selalu mengatakan bahwa ayo kakak bisa kok, jangan sampai kalah gitu. Terus ada yang makan yang momen lucu itu, kalau saya kan bikin lagu, biasa kan bikin lagu pop ya, bikin lagu pop, dan saya tuh punya satu role model itu Mas Yofi ya. Istri saya sampai bilang gini, kak harus bangga, Mas Yofi belum pernah bikin lagu dangdut ya. Tapi kan gak pernah. Karena kakak tuh suka banget sama Om Yofi. Nanti mudah-mudahan ya kakak bisa Berkolaborasi. ketemu ya. Amin. Mungkin ada perasaan beda nggak sih pas lagu yang Alhamdulillah, soalnya kan kendalanya Kak Bila juga cerita itu biar lama gitu, Gak masalah sih, masa lalu biarlah berlalu, yang penting jadi karyanya bagus, disukain oleh orang banyak, udah. Terlepas cerita hidupnya itu perjalanan hidupnya dia. Karena dia nggak suka dikoreksi perjalanan hidup dia di masa lalu. Cia. Coba tetap ya, kamu pas mau rilis lagu ini tetap amit-amit dulu ya. Amit-amit harus bilang zalik. Kan nyanyiin loh. Iya, karena dia yang nyanyiin, tiba-tiba dia suka sama siapa. Relate. Jadi tuh lagi suka sama pemain bola Pak, Soboslai, Dominik, aduh love banget deh. Dan memang kan cerita ini dia paham bahwa perasaan yang dia taruh terhadap orang lain itu, orang terdekat itu tidak, perasaan ini tidak mungkin terjadi sebetulnya. Makanya dia itu akhirnya kubur dalam-dalam. Termasuk istri saya yang selama ini berhalusinasi bisa berpasang sama Soboslai ya. Tapi itu seperti pungguk merindukan bulan sebenarnya. masa kata si kakak Sayang, Soboslai menganggap kamu ada di dunia ini aja enggak. tapi ada Dia nggak tahu ada aku di sini gitu. tapi ada bagus nggak sih Kak, mungkin jadi nggak boleh pegang tangan, dari Saliman kan digantiin tuh jadi pemainnya yang Saliman ada Ya rules kan nggak? memang secara aturannya juga memang tidak boleh, tanpa diucapkan pun udah paham gitu, dan memang udah disiapkan dengan baik gimana caranya supaya enggak touchy gitu ya, diminimalisir lah gitu. Sebenarnya nyolong aja sih kalau ini ya kadang-kadang jadi sama Irsan Zan peluk ya, diem ya gitu. Bercanda. Gimana Kak ini Ya meskipun ini kan saya bisa dibilang sebagai konseptor juga, ada bersama dengan tim juga. Kita tuh selalu berusaha untuk memilih talent yang mampu menerjemahkan storyline yang kita ingin gitu, dan syukurnya mereka semua mampu menjawab tantangan tersebut. Dan tetap meskipun kita di industri kreatif, tapi karena istri saya sebagai model, saya selalu menaruh batasan-batasan juga, termasuk bagaimana physical touch gitu-gitu. Dan syukurnya beberapa pemain mengerti, beberapa talent mengerti, bahkan ada kayak Irzan kemarin, yang dalam case Irzan itu Irzan sendiri yang agak takut, justru Kak biar aku gimana Kak? Dia sampai minta saran ke saya, Kak saya minta Irzan untuk melakukan pegangan tangan. Bahkan Irzannya sampai gemeter Pak. Irzan sampai gemeter, udah Irzan, anggap saya di sini nggak ada gitu. Ini tuh di cerita ini, Les itu istri kamu gitu. Jadi ya bagaimana kamu memperlakukan istri kamu aja Irzan gitu. Udah anggap aja saya lagi di rumah. Dan akhirnya seperti yang tadi kita lihat, Irzan mampu membawakan bisa memerankan dengan baik, dan bahkan penonton tadi nggak sadar bahwa Irzan sebetulnya mencium tangannya sendiri. iya gara-gara ngobrol atau apa juga ada bisa aja gitu Inspirasi yang suka tiba-tiba ya selalu ada, terutama Kak Bilar, karena beliau ini belum selesai membicarakan hal ini dia udah jumping ngomongin tapi banyak aku ceritanya, kadang dia suka ngomong sendiri kenapa sih Kak tapi seru gitu, maksudnya justru menurut aku ya aku pribadi sangat bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah itu mempertemukan aku dengan suami yang dimana bisa tetap terus berkarya, terus bahkan diizinkan untuk bisa terus berkarya, terus disupport juga gitu tanpa ada batasan apapun gitu, kecuali batasan-batasan yang terlalu berlebihan gitu, melarang aturan agama dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mudah-mudahan intinya kalau aku selalu berdoa mudah-mudahan Allah selalu menjaga, dan
karya-karyanya juga bisa selalu diterima oleh seluruh insan musik atau seluruh pencinta-pencinta musik. Ya. Enggak juga. Ada yang udah disiapin, udah banyak banget. Selain lagunya Kak Bilar, lagunya Kak Adiba juga nanti akan beberapa bulan ke depan. Pokoknya nanti akan ada runtutan lagu ke bulan depannya lagi akan keluar lagi. Gitu. Iya, boleh dong, boleh banget malah. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi kita meskipun saya sebagai suami dari penyanyi ya, tidak serta merta saya memiliki kuasa, karena sebetulnya yang memiliki wewenang pada itu beliau yang menentukan. Jadi kita tuh hanya mengajukan, kita selalu sifatnya mengajukan, Pak, kita ada lagu-lagu ini kira-kira, bahkan sebetulnya lagu ini sempat ditawarkan ke penyanyi lain Pak ya, ke Kodwi tapi Kodwi justru malah minta udah Lesti aja nyanyiin gitu. Dan kalau dibilang harus yang bawa sih enggak lah, kita terutama Trinity tentu yang memiliki wewenang, dan kita menyerahkan sepenuhnya terhadap Trinity untuk menentukan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Lesti Kejora. Ya kalau kesannya itu udah kerjasama dari 2004 ya, udah 11 tahun tentunya udah saling 2014 sorry, udah 11 tahun, jadi tentunya udah saling memahami. Kita juga Lesti udah tahu apa yang kita mau untuk kebutuhan industri. Kita juga selalu berusaha berkembang bersama Lesti juga gitu. Jadi tentunya berusaha bekerja sama sebaik mungkin, dan kalau menambahkan kejutan seperti yang tadi disampaikan, karena memang banyak yang minta album mana, jadi kita akan mengeluarkan beberapa banyak lagu dalam waktu dekat, karena kemarin kan sempat vakum juga ya beberapa bulan ya, pas melahirkan gitu kan. Jadi ditunggu kejutan-kejutan berikutnya, banyak lagu-lagu menarik yang akan mengguncang dunia musik dangdut Indonesia. Amin. Pokoknya tungguin aja. Tadi kan fans minta kamu bikin gebrakan baru, siapa tahu kamu mau bikin genre metal gitu. Bisa jadi, kita coba, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau kata Bapak Dede tuh, kalau udah terjun ke industri seni itu katanya jangan bauan. Mau nyanyi lagu apapun, babat. Selagi Dede mampu. Sikat semuanya ya. Belajar aja. Tapi tadi ada proyek keperluan tadi terkait brainstorming kita berdua. Ada satu momen di mana sebetulnya kita pernah ya di satu pesawat, kita dalam melakukan perjalanan selama sejam, kita jadi satu lagu tuh ternyata. 2 jam ya. 2 jam perjalanan kita jadi satu lagu ya. Iya, 2 jam perjalanan kita jadi satu lagu, dan itu ceritanya lucu banget. Ya insya Allah nanti kalau dari selanjutnya kita cerita. Itu alasannya kenapa kami sering liburan gitu. Jadi supaya dapat ide bikin lagu. Bikin karya liburannya. Iya. Di pesawat bikinnya sehari. Pesawat. Kalau nggak di kamar mandi, kalau kakak biasanya. Ya udah closing aja, terima kasih. Terima kasih banyak untuk om-om dan THAA semua di media yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mohon maaf kalau ada jamuan-jamuan yang kurang, dan mohon supportnya juga untuk lagu Yang berjudul Del. Terima kasih. Udah makan dulu ya.